Salam sahabat misi, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan kami pelayanan misi Kalimantan bersama saya Agustina Belani dan suami saya Johannes Budi Sutopo. Pada kesempatan sore kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kami, baik teman-teman pelayanan, teman-teman gereja, bahkan teman-teman yang ada di luar sana. Pertanyaan mereka itu seperti ini. Kamu dengan suamimu hampir setiap minggu melakukan perjalanan keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian mereka bilang seperti ini, apa kalian tidak takut dengan adanya corona? Kata mereka seperti itu. Sementara dalam keadaan yang seperti sekarang ini, orang berlomba-lomba untuk mengamankan diri mereka sebaik mungkin supaya tidak terjangkit pandemi yang ada sekarang ini. Nah, kemudian mereka bilang kami itu seolah-olah menentang adanya corona. Ada yang bilang kami sok beriman, ada yang kami bilang sok suci dan lain sebagainya. Sekarang pada sore kesempatan hari ini saya ingin klarifikasi pertanyaan dari banyak teman-teman saya yang mengatakan kami seperti itu. Kami tidak menentang adanya corona, kami percaya corona itu ada. Nah, kenapa saya bilang kami tidak menentang corona dan corona itu ada? Tetapi satu hal, saya lebih memilih ketakutan saya terhadap corona atau saya lebih memilih taat kepada Tuhan. Karena kami melakukan perjalanan itu bukan atas kemauan kami, bukan atas keinginan kami, tetapi kami ini melakukan perjalanan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Tuhan yang bawa kami, Tuhan yang tuntun kami. Nah, seandainya saya menolak apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan hanya karena rasa takut saya dengan corona, jadi mana yang lebih penting? Perasaan takut saya dengan corona atau ketaatan saya terhadap apa yang Tuhan mau? Jadi seperti ini, seperti itu gitu loh. Jadi saya dan suami lebih memilih taat untuk mengikuti apa kata Tuhan ketimbang mengikuti apa yang ada dalam hati kami. Kami juga takut dengan corona, kami juga cemas, apalagi dengan keadaan suami saya yang seperti ini, rentan sekali keluar masuk daerah, keluar masuk pedalaman untuk terinfeksi corona. Tetapi puji Tuhan sampai sejauh ini kami dalam keadaan baik-baik saja, kami dalam keadaan aman saja. Dan itu bukan karena kami, itu karena Tuhan. Karena logikanya seperti ini, pelayanan ini punya Tuhan, pelayanan itu kepercayaan Tuhan bagi kami. Dan pada saat kami memilih taat pada apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, saya percaya maka Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang akan bekali kami dengan apa yang harus kami miliki. Dan ternyata memang sampai saat ini kemana saja kami Tuhan bawa, sejauh apapun kami berjalan, kami tidak pernah merasa takut, kami tidak pernah merasa bimbang. Ingat, kami tidak menentang adanya corona. Buat teman-teman yang mempertanyakan hal ini, yang bilang kami sok rohani, yang bilang kami sok suci dan lain sebagainya, bukan masalah itu. Karena apa? Lebih ketaatan kita dengan Tuhan buat saya dengan suami itu jauh lebih penting dengan rasa takut saya. Karena rasa takut itu tidak menghasilkan apa-apa loh dalam kehidupan kami. Tetapi pada saat kami memilih taat pada apa yang Tuhan mau, ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Jadi seperti itu ya teman-teman, sekali lagi mohon dimengerti. Kami tidak menentang, yang penting selama perjalanan kami ikuti protokoler kesehatan, gunakan masker, gunakan sanitizer, cuci tangan dan lain sebagainya, jaga jarak interaksi dengan orang. Jadi seperti itu. Sekarang kalau kita kaitkan keadaan sekarang ini di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa ribuan tahun sebelumnya apa yang terjadi pada akhir-akhir terakhir itu sudah dibuatkan. Apa saja itu? Jadi kita sekarang memasuki masa-masa penggenapan ya Cin. Masa-masa penggenapan, masa-masa penampian. Jadi mungkin pada sore hari ini Papi bisa berkenan untuk memberikan semacam pencerahan secara rohani berdasarkan kebenaran firman Tuhan, terutama tentang pandemi yang merajalela. Karena jujur hari-hari terakhir pandemi ini tidak pilih-pilih orang. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah terjangkit dengan pandemi ini. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi seperti itu? Sekarang mungkin bisa Papi jelaskan. Oke. Jadi namanya virus itu Tuhan izinkan ada. Sebelum ada pandemi COVID-19 itu sudah pernah ada flu yang korbannya waktu itu banyak sekali. Flu apakah hari ini masih ada? Masih ada. Nah, dan Tuhan sudah membuat jalan-jalan untuk supaya setiap orang yang takut akan Dia
itu dia menerima tuntunan Tuhan. Nanti dibaca dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 12, 13, 14. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan itu. Jadi apa? Bawang bombay itu bisa menjadi solusi. Banyak orang tidak percaya, menganggap sesat. Tetapi bawang bombay itu menyerap. Bawang merah itu juga menyerap racun, menyerap virus. Jadi dipotong tipis-tipis lantas dihirup. Maka kalau sudah terinfeksi, saya percaya ada jalan Tuhan. Tuhan menuntun supaya Anda tetap sehat. Takut itu manusiawi, tetapi ketakutan itu dosa. Karena pada saat orang itu ketakutan, maka seolah dia tidak percaya kepada adanya Tuhan. Seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, berapa ribu, berapa juta orang yang dimusnahkan Tuhan. Hanya karena apa? Mereka ketakutan tidak bisa makan, ketakutan pada saat haus nggak ada air minum, pada saat mereka lapar tidak ada makanan, lama nggak makan daging. Dan Tuhan dan Allah yang hidup itu memberikan jawaban secara benar. Untuk itu kita mempersepsikan kehidupan kita harus benar. Jadi Tuhan sudah kasih alam semesta untuk kita nikmati. Pada saat di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang ke-25-26, Tuhan Allah menciptakan Anda dan saya menurut gambarnya. Gambaran Tuhan itu adalah gambaran yang sempurna. Dengan kesempurnaan itu, maka kita harus benar-benar menguasai. Anda bukan dikuasai rasa takut. Anda tidak dikuasai dengan keadaan. Tapi keadaan yang ada itu Anda harus kuasai. Dikatakan kamu akan menguasai bumi, menguasai langit, menguasai semua tumbuh-tumbuhan, semua tanaman, semua binatang ciptaan Tuhan. Kita yang menguasai. Nah, dengan dasar itu, makanya tetap kita percaya kepada Tuhan. Kalau Anda mulai tidak percaya kepada Tuhan, dengan sikap-sikap yang seperti itu, rasa takut dan ketakutan yang berlebihan, itu dosa. Sehingga dengan demikian kita berjalan menurut jalan-jalannya Tuhan. Dikatakan siapa orang yang takut akan Tuhan, orang itu akan dituntun, dibukakan jalan yang dia pilihnya. Tetapi hidup itu pilihan. Anda memilih mana? Anda mau memilih Tuhan atau Anda memilih dengan rasa takut yang berlebihan? Bukan saya menentang pemerintah, program pemerintah, bukan. Kami tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kami tetap pakai masker, bahkan kami sendiri pakai semua yang pemerintah anjurkan. Kami pakai, kita tetap gunakan itu. Sehingga dengan demikian keselamatan itu boleh kita nikmati. Hanya orang yang tidak takut akan Tuhan, dia nggak tahu, bingung pada saat nyesek napasnya dan lain sebagainya, maka dia merasa takut yang berlebihan. Kami pernah kena, positif kami kena, akan tetapi puji Tuhan, Tuhan berikan. Dan pada saat apa? Hati kita tidak takut, hati kita tetap tenang dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan itu penguasa satu-satunya. Dia adalah penguasa yang menguasai langit dan bumi. Dan kekuasaan itu sudah diberikan kepada Anda dan saya sewaktu Anda menerima Yesus sebagai anak Allah. Firman Tuhan katakan Yohanes 1 ayat yang ke-12, barang siapa menerimanya akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Apa kuasa yang diberikan kepada anak Allah? Dia menguasai. Dan Anda adalah penguasa langit dan bumi ini. Dikuasakan kepada Anda pada saat Anda itu percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu intinya. Nah, bagi Anda yang belum percaya, bahkan belum menerima Yesus sebagai Tuhan, maka sore hari ini saya akan berdoa untuk Anda. Bagaimana caranya? Tutup mata, saya akan berdoa sekarang. Tutup mata Anda. Pegang tangan kanan, tangan kanan taruh di dada, saya akan berdoa untuk Anda. Kita pejam mata. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang melihat video ini dan dia mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan masuk di dalam hidupnya. Dialah Tuhan memberikan keselamatan bagi dia. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami yakin kami percaya pada saat dia menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan berikan kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Itu kata firman Tuhan. Kami yakin kami percaya setiap orang yang mengangkat tangan pada sore hari ini yang sakit disembuhkan. Amin. Yang punya masalah Tuhan campur tangan. Amin. Dengan demikian dia akan diselamatkan Tuhan, bahkan nanti melalui kesaksiannya Tuhan dipermuliakan. Amin. Sakit apa saja Tuhan sembuhkan. Saat Dalam ini nama juga Tuhan di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus, Oleh bilur nama disembuhkan. Allah itu, nama Allah itu di dalam nama Yesus. Kami Dalam yakin kami nama percaya Yesus. terjadi mujizat Tuhan. Amin. Dan pada saat terjadi mujizat Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Saudara catat nomor HP saya dan saudara bisa hubungin saya 0813. Sekali lagi 0813 4783 2659. Kami akan terus berdoa untuk Anda. Bagaimana Anda sudah diselamatkan Tuhan, maka Anda juga akan menerima kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Amin. Tuhan.